Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dong siang dulur, salam budaya. Perkenalkan, nama saya Bagus Aji Satrio dan rekan saya, para adio saya adalah kami dari SMA 1 Ponorogo akan membahas tentang sejarah Raden dan Roro di Ponorogo. Ada nggak sih teman-teman kalian atau saudara kalian yang gelar Raden atau Roro di depan namanya? Bagaimana sih sejarah Raden dan Roro di Ponorogo? Yuk ikuti kami. Sejarah Raden dan Roro di Ponorogo. Jadi ya itu begini Mas ya, asli dari Kanjeng Kiai Hasan Besari tadi. Kanjeng tadi sudah itu juga gelar dari apa? Dari Keraton Solo atau Keraton Kartosuro ya, itu, dan juga dari keturunan Kanjeng Hasan Besari kedua ya, itu Kiai Bagus Hasan Besari tadi loh ya, yang setelah memeristri yaitu BR Ayu siapa tadi BR1 Mas Marsito ya, itu tadi itu sudah otomatis itu dari putra-putranya itu adalah keturunan dari keraton, itu keturunan. Akhirnya dari putra-putra keturunan dari Kiai dari Kanjeng Hasan Besari itu sudah otomatis menggunakan, yaitu yang mau menggunakan itu gelar R atau RR Roro tadi, monggo silakan, yang tidak juga enggak masalah. Tugas bagi seorang yang memiliki gelar Raden dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, sebetulnya kalau dikatakan apakah setelah mendapatkan gelar itu punya tugas khusus, itu sebenarnya tidak ada ya, tidak ada. Cuman kita pun secara pribadi masing-masing individu, masing-masing orang itu harus bisa menjaga harkat martabat. Apakah seseorang yang memiliki gelar Raden atau Roro menjauhkan diri dalam kehidupan bermasyarakat? Sebetulnya itu untuk pertikan di zaman pertikan di Tegasar itu tidak ada, yaitu jarak antara yaitu darah biru dan juga ya, yang masyarakat umum lah gitu ya, istilahnya seperti itu. Namun ini hanya dari gelar Raden maupun Roro itu bisa menunjukkan adanya itu masih telah keturunan dari darah biru dari keraton, dan juga itu bisa membedakan itu antara ini ya, sebagai abdi. Bagaimana cara mendapatkan gelar Raden dan gelar Roro? Sebetulnya kalau gelar itu sebetulnya kita nggak mendapatkan itu secara otomatis, ya, pribadi masing-masing dari telah keturunan masing tadi itu secara lahir, setelah lahir itu langsung kita memberikan ya nama gelar di depannya, itu terserah masing-masing atau individu ya. Cuman ya kalau dari yang tadi yang anak laki-laki, turunan telah laki-laki itu diberi gelar biasanya R di depan titik itu ya. Kalau di yang putri itu diberi gelar RR itu di depannya. Jadi itu tidak harus kok mendaftarkan ke pemerintah atau ke keraton, itu tidak ada. Apakah gelar Raden bisa didapatkan selain dari silsilah? Sebetulnya kalau istilah ada jual beli Raden itu, kalau secara pribadi saya kurang pas. Tapi kalau memang dari masing-masing pribadi itu pengen mendapatkan gelar seperti tadi KRT seperti dan sebagainya banyak sekali, itu harus betul-betul yaitu merubah jati dirinya, sifatnya, dan juga sikap tingkah laku dan sebagainya. Karena ini mungkin saja punya visi, yaitu tiap tahun sekali, entah itu pada saat Mauludan atau saat itu sholat dan sebagainya, itu pasti harus hadir datang di Keraton Kartosuro atau
Solo itu biasanya seperti itu. Tadi sebetulnya nggak masalah kalau itu nggak masalah, cuman itu harapan saya itu betul-betul dari orang-orang tersebut yang mendapatkan gelar-gelar tersebut secara yang bukan langsung keturunan darah biru ya, itu harus bisa menjaga. Ketika kita memiliki gelar ataupun jabatan, janganlah menjadi seseorang yang tinggi hati, namun jadikanlah gelar itu sebagai teladan yang baik bagi masyarakat. Tapi jika kita tidak memiliki gelar ataupun jabatan, janganlah berkecil hati ataupun merasa rendah diri, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.